Selamat datang di video materi untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Dalam video kali ini, materi yang kita bahas adalah tentang bagaimana menentukan requirements atau kebutuhan dalam merancang sistem interaksi. Selamat menyimak. Ada 3 topik pembahasan pada video ini. Pertama, kita bahas tentang proses pendefinisian requirements. Kedua, ada juga pembahasan tentang tipe-tipe dari requirements. Dan ketiga adalah pengumpulan data untuk requirements. Mari kita bahas satu persatu. Apa, bagaimana, dan mengapa kita menentukan requirements? Sebagian dari kita mungkin masih memiliki pertanyaan seperti tersebut. Mari kita bahas yang pertama. Apa tujuan yang akan dicapai dengan melakukan identifikasi requirements? Ada banyak jawaban benar untuk pertanyaan tersebut. Namun, 2 tujuan utama yang perlu kita garis bawahi ada 2. Tujuan pertama yang ingin dicapai dengan melakukan identifikasi requirements adalah untuk menjelajahi ruang masalah yang berkaitan dengan produk atau aplikasi kita. Dalam kebanyakan kasus, requirements tidak secara sekaligus langsung dapat diidentifikasi di awal. Yang lebih sering terjadi adalah kita menemukan masalah-masalah baru yang solusi dari masalah tersebut merupakan kebutuhan atau requirements yang harus dipenuhi. Lalu tujuan yang kedua adalah membuat deskripsi tentang apa yang akan dikembangkan. Tujuan ini mungkin sudah kita ketahui bersama. Bagaimanakah cara mengidentifikasi requirements? Pada dasarnya, cara mengumpulkan requirements tidak jauh berbeda dengan cara mengumpulkan data dalam konteks penelitian. Ada 3 proses identifikasi requirements, yaitu dimulai dari melakukan pengumpulan data, lalu dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut, dan sebagai tambahan, apabila kita mengumpulkan data dari calon pengguna, maka kita juga dapat mengamati mereka. Bisa saja mengamati ketika mereka menguji prototipe dari aplikasi yang kita kembangkan. Ketiga proses tersebut umumnya dilakukan secara iteratif atau ada pengulangannya. Pengulangan ini dilakukan hingga kebutuhan yang sudah terkumpul dirasa cukup. Anggaplah kita sudah berhasil mengidentifikasi requirements. Lalu apa selanjutnya yang dilakukan? Bagaimana kita menangkap atau menetapkan requirements yang sudah berhasil kita temukan? Requirements yang berhasil ditemukan dapat kita tulis atau gambarkan dalam sebuah notasi terstruktur yang baku. Misalnya kita tuliskan requirements dalam bentuk dokumen use case, lalu menggambarkan use case diagramnya. Pada tingkat yang lebih lanjut, requirements juga dapat ditangkap dengan membuat prototipe produk. Beberapa metodologi pengembangan software melibatkan pembuatan prototipe dengan tujuan untuk memastikan requirements yang ditemukan adalah valid dan memang sesuai dengan ekspektasi dari stakeholders. Selain 2 cara ini, tentu ada banyak cara lain dalam menangkap requirements. Yang perlu diingat adalah bahwa mekanisme penangkapan requirements yang berbeda akan menekankan aspek yang berbeda pula. Seringkali kita juga perlu mengkombinasikan berbagai macam teknik agar requirements teridentifikasi secara menyeluruh. Lantas, mengapa requirements perlu benar-benar diperhatikan? Jika Anda mengetahui tentang film kartun Doraemon, tentu tahu tentang nyanyian legendarisnya. Ini kurang lebih menggambarkan kondisi yang umum terjadi antara user dengan tim pengembang perangkat lunak. Requirements seringkali bias dengan keinginan pengguna. Keinginan biasanya tidak mencerminkan kebutuhan yang sebenarnya. Karena itulah proses analisis dilakukan. Miskomunikasi paling sering terjadi pada saat melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait pengumpulan requirements. Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi, negosiasi, dan konfirmasi agar requirements menjadi jelas dan dipahami bersama. Dari tadi kita sudah sering menyebutkan kata requirements. Namun apa itu sebetulnya requirements? Requirements dapat diartikan sebagai sebuah pernyataan tentang produk yang dikembangkan di mana terdapat ketentuan tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh produk tersebut dan bagaimana produk tersebut melakukannya. Requirements dapat disajikan dalam berbagai bentuk dan masing-masing memiliki tingkat abstraksi yang berbeda. Misalnya dalam bentuk user stories dengan format sebagai seorang, kita sebutkan nama peran di sini. Saya ingin, lalu kita sebutkan aktivitas apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Sehingga, lalu kita tuliskan manfaat yang didapatkan. Misalnya contoh user story, sebagai seorang mahasiswa,
Saya ingin mengunduh materi perkuliahan sehingga dapat mengulangi pelajaran di luar kelas. Itu adalah contoh user story secara sederhana dalam satu kalimat. Ada tiga jenis requirements yang paling umum dalam konteks desain interaksi. Pertama adalah kebutuhan fungsional, yaitu tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh aplikasi. Lalu jenis kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Ini dikenal juga sebagai atribut kualitas dari aplikasi kita. Misalnya aspek-aspek terkait keamanan, response time, dan lain sebagainya. Dan jenis requirements yang ketiga adalah kebutuhan data. Selain tiga jenis requirements yang telah disebutkan tadi, requirements juga dapat dibagi berdasarkan lingkungan dan konteks penggunaannya. Pertama, dari sisi lingkungan adalah physical requirements, seperti bentuknya, ukuran, warna, dan lain sebagainya secara fisik. Kedua adalah social requirements, misalnya mendukung file sharing, bisa menambahkan teman, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan social media. Ketiga adalah organizational requirements. Misalnya hierarki pengguna, tentu ini direfleksikan dalam struktur organisasinya, struktur komunikasi, dukungan pengguna atau user support, dan lain sebagainya. Tiga jenis requirements ini bisa menjadi pelengkap jenis requirements sebelumnya. Seperti yang sudah disinggung di awal tadi, pengumpulan data untuk requirements kurang lebih hampir sama prosesnya dengan pengumpulan data untuk penelitian. Dua contoh yang pertama adalah wawancara dan focus group. Wawancara merupakan pengumpulan data dengan bertanya kepada narasumber yang dianggap bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang relevan dan perlu dijawab. Saat melakukan wawancara, kita dapat menggunakan properti berupa contoh skenario atau mungkin purwarupa dari aplikasinya. Wawancara memang dikenal bagus untuk mengeksplorasi suatu isu, yaitu dengan meminta pendapat atau bertanya pada orang yang kompeten untuk membahas isu tersebut. Keuntungan lain dari wawancara adalah tim pengembang dapat berdiskusi dengan pengguna, tentu jika yang diwawancarai adalah pengguna aplikasi kita. Sementara itu, focus group bisa dilakukan dalam bentuk wawancara berkelompok. Focus group ini bagus untuk mencapai kesepakatan mengenai suatu requirements, terutama yang memang membutuhkan kesepakatan dalam forum. Namun kita juga perlu berhati-hati bahwa ada risiko dominasi dari salah satu individu tertentu di dalam focus group. Selain wawancara dan focus group discussion, pengumpulan data juga dapat dilakukan dengan kuesioner. Umumnya, kuesioner digunakan bersama dengan teknik pengumpulan data lainnya. Keunggulan kuesioner adalah dapat memberikan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan dari banyak responden. Kuesioner ini memang bagus untuk mendapatkan jawaban yang diperlukan dari banyak responden. Cara lain untuk mengumpulkan data requirements adalah dengan mengamati atau meneliti produk yang serupa. Bisa jadi aplikasi yang Anda buat bukanlah jenis aplikasi yang pertama di dunia. Ada baiknya jika kita melihat dan mengamati aplikasi sejenis yang mirip sebagai pembandingnya. Pengumpulan data dapat juga dilakukan melalui observasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan observasi langsung, kita memperoleh gambaran lengkap mengenai task atau tugas yang dilakukan oleh pengguna sehari-hari. Ini bagus untuk mendapatkan gambaran kondisi saat ini langsung dari penggunanya. Tim pengembang juga dapat berdiskusi dengan pengguna jika diperlukan. Sementara itu, observasi tidak langsung biasanya dilakukan dengan melihat dokumen, log aktivitas, atau rekaman yang relevan. Dibandingkan dengan observasi langsung, observasi tidak langsung ini lebih jarang dilakukan dalam aktivitas penentuan requirements. Teknik pengumpulan data yang terakhir adalah dengan mempelajari dokumen. Ini dapat berupa prosedur dan aturan yang memang dituliskan dalam bentuk dokumen. Cara ini dilakukan apabila stakeholders tidak memiliki waktu yang cukup untuk berpartisipasi dalam pengumpulan requirements. Misalnya waktu untuk wawancara yang tidak tersedia oleh narasumber. Dokumen suatu organisasi merupakan data yang penting untuk memahami tahapan dalam suatu tugas tertentu. Dalam pengumpulan data untuk requirements, apapun tekniknya, satu hal yang perlu kita pahami adalah siapa pengguna aplikasi kita. Bagaimana karakteristik mereka, apa kebangsaannya, bagaimana latar belakang pendidikan,
dan bagaimana persepsi mereka terhadap teknologi, dan juga pertanyaan-pertanyaan relevan lainnya. Dari sisi kemampuan penggunaan aplikasi, kita juga perlu memahami apakah mereka sebagai pengguna pemula atau pengguna yang sudah ahli. Lalu apakah mereka juga sudah sering menggunakan aplikasi ini atau jarang atau malah belum sama sekali. Memahami siapa pengguna aplikasi kita sangatlah penting karena setiap orang berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, ukuran telapak tangan dapat membedakan lokasi button pada mobile apps. Lalu, kemampuan mendengar atau melihat seseorang dapat membedakan persepsinya terhadap input dan output dari suatu aplikasi. Dan contoh lainnya, kemampuan memahami banyak tulisan dapat membedakan cara penyampaian datanya. Membuat profil dari kelompok pengguna aplikasi kita akan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam merancang desain interaksi, profil pengguna biasanya tersaji dalam bentuk persona. Persona memuat profil pengguna aplikasi beserta karakteristiknya. Persona bukan orang sebenarnya, tapi informasinya dihasilkan dari pengguna yang sebenarnya. Ini tidak dapat dibuat dengan dikira-kira saja, misalnya dibayangkan saja karakteristiknya. Dan persona juga harus dibuat sehidup mungkin dengan nama, umur, hingga latar belakang personalnya. Ini merupakan contoh persona untuk aplikasi e-book. Seperti yang terlihat, persona menggambarkan profil pengguna yang cukup rinci. Perhatikan bahwa informasi yang disajikan dibuat serinci dan serelevan mungkin dengan aplikasi yang dikembangkan. Misalnya, karena aplikasi yang dicontohkan ini adalah aplikasi e-book, maka informasi yang relevan yang dimasukkan ke dalam persona ini misalnya adalah buku favorit dan juga kebiasaan saat membaca mereka. Sekarang mari kita masuk dalam pembahasan task analysis. Yang dimaksud dengan task di sini adalah tugas atau hal apa saja yang dilakukan oleh pengguna melalui produk aplikasi yang kita kembangkan. Task analysis umumnya melibatkan 3 komponen. Pertama adalah skenario, yaitu sebuah cerita naratif informal. Kedua adalah use case yang menggambarkan interaksi pengguna di dalam sistem. Dan ketiga adalah essential use case yang merupakan gambaran besar dari use case yang ada. Ini merupakan contoh dari sebuah skenario. Anda mungkin bisa mempause video ini dan membacanya terlebih dahulu karena cukup panjang. Skenario ini adalah contoh untuk aplikasi travel organizer. Dapat dilihat bahwa skenario dituliskan dalam bentuk sebuah cerita. Perlu dipahami bahwa skenario dan persona saling terkait satu sama lain. Persona berbicara tentang orangnya, sifat, kebiasaan, dan juga keinginan bagian di dalam persona ini. Setiap persona memiliki tujuan atau goal. Goals ini merupakan apa yang sebetulnya diinginkan atau diharapkan persona ketika mereka menggunakan suatu aplikasi. Dan skenario merupakan tentang cara bagaimana persona mencapai tujuan tersebut melalui penggunaan aplikasi kita. Dalam task analysis, umumnya dibuat juga use case. Use case ini merupakan bentuk prosedural dari skenario. Yang terlihat pada layar adalah contoh use case untuk aplikasi travel organizer. Misalnya, 1. Aplikasi menanyakan terlebih dahulu nama dari negara tujuannya. Lalu kedua, pengguna memberikan nama negara yang ingin dia tuju. Ketiga, aplikasi memeriksa apakah negara yang diberikan oleh pengguna adalah valid atau tidak. Dan seterusnya seperti yang bisa kita lihat bersama hingga nomor 9. Sama seperti use case pada umumnya, kita juga perlu memberikan beberapa skenario alternatif jika memang ada. Ini diperlukan apabila skenario utama tidak dapat dijalankan seperti yang diharapkan. Yang terlihat ini adalah contoh skenario alternatif untuk use case sebelumnya. Misalnya, jika negara tujuan ternyata tidak valid, maka aplikasi menyediakan pesan error, lalu aplikasi kembali ke langkah yang pertama. Hal yang serupa juga terjadi apabila kewarganegaraan tidak valid dan juga tidak ditemukan informasi tentang kebutuhan visa. Sebuah diagram yang biasanya digambarkan adalah use case diagram.
Jika diperlukan, use case diagram juga dapat dibuat sebagai gambaran besar dari use case. Ini merupakan contoh use case diagram untuk aplikasi travel organizer tadi. Seperti yang terlihat, contoh use case diagram menjelaskan ada 2 aktor dan 3 use case utama di dalam aplikasi travel organizer yang dari tadi kita bahas. Contoh use case diagram tadi sekaligus menutup materi dalam video ini. Ini adalah referensi-referensi utama yang digunakan dalam penyusunan materinya. Terima kasih karena sudah menyimak video ini hingga selesai.